ibu kita Hawa itu turun di daerah Jeddah, makanya Jeddah itu dari bahasa Arab artinya nenek. Jeddah itu dari Jeddah itu nenek artinya. Mereka ketemu di Bukit Ar-Rahmah di Arafah yang sering kita kunjungi saat melakukan wukuf. Nah, kemudian keturunannya itu kan sempat habis di era zaman Nabi Nuh kan, banjir besar itu. Seluruh manusia itu binasa oleh banjir itu. Kecuali 80 pengikut Nabi Nuh yang setia. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur, kata Allah Ta'ala. Kami selamatkan, kami angkut para pengikut Nabi Nuh yang beriman itu beserta hewan ternak dan keluarganya itu di atas bahtera. Selain mereka itu binasa. Lalu dari 80 orang ini akhirnya juga wafat. Kemudian ada anak Nabi Nuh yang punya keturunan itu 3 orang. Ini sering kita bahas. Nabi Nuh itu punya anak 4. Tapi satunya itu Kan'an, kan binasa di bawah banjir karena durhaka. Ketika Nabi Nuh ingin menolong anaknya, kata Allah, innahu amalun ghairu sholih. Itu bukan anakmu yang soleh. Itu bukan dari keluargamu. Innahu laisa min ahlika, bukan keluargamu. Anak yang durhaka, anak yang sudah mati-matian diajak benar, tetapi malah membangkang, malah bersekutu dengan kaumnya, melawan ayahnya sendiri. Bahkan sampai dia di suatu bukit hampir diambil oleh air, Nabi Nuh hampir mau menyelamatkannya, tapi kata Allah, Nabi Nuh bilang, irkam ma'ana, anakku ayo ikut dengan kita biar selamat. Tapi kata Allah, jangan, dia bukan keluargamu, innahu laisa min ahlik, atau innahu amalun ghairu sholih. Akhirnya mati itu Kan'an, putra Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka. Kan'an. Jadi kita ini ketemu Nabi Nuh sekarang ini. Nabi Nuh. Yang 3 orang itu. Iya. Makanya Nabi Nuh itu disebut sebagai bapak manusia kedua atau moyang manusia kedua. Nah, Nabi Nuh punya anak 4, 1 meninggal tadi Kan'an. 3, nah ini penerus manusia berikutnya. 3 orang ini. Yaitu ada namanya Sam, ini moyangnya bangsa Afrika. Moyangnya bangsa Arab, Sam bin Nuh alaihissalam. Yang kedua ada Ham bin Nuh, ini moyangnya Afrika. Lalu yang ketiga ada Yafet, ini bin Nuh ya, moyangnya bangsa Eropa. Teori pertama. Teori kedua, pembagiannya enggak begitu. Sam itu moyangnya Arab dan Afrika. Ham itu moyangnya bangsa Romawi, kemudian satu lagi itu moyangnya bangsa Asia. Tapi yang jelas walaupun pembagian pertama itu Eropa, Arab dan Asia, lalu teori kedua itu adalah Afrika, Eropa dan Asia, itu terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir, penjelasan rincinya silahkan dirujuk ke sana. Ada di Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir atau Bidayah wa Nihayah. Nah, kesimpulannya bahwa manusia itu habis di masa era Nabi Nuh, kemudian keturunan Nabi Nuh inilah yang meneruskan silsilah umat manusia. Ham, Sam dan Yafet. Oh, saya kurang kenal Pak itu, Pak. Tidak disebutkan rinciannya, perlu dilihat ke sejarah siapa nama detail istilah. Maka Nabi Nuh itu adalah moyang manusia kedua. Ya. Dan Nabi Nuh itu sendiri juga, kalau kita tarik keturunannya ya Adam juga. Jadi memang kita ini keturunan Nabi Nuh. Yang mana Nabi Nuh keturunan Nabi Adam. Kembali ke pertanyaan tadi, kenapa banyak nabi diutus di wilayah Arab? Sebenarnya kalau kita boleh petakan secara geografi, itu wilayah Syam itu bukan wilayah Arab. Itu wilayah Timur Tengah gitu. Kalau dulu istilahnya itu namanya Bani Israel. Justru nabi yang dilahirkan di tanah Arab, maksud tanah Arab itu yang sekarang kita kenal Arab, itu hanya satu nabi. Siapa? Nabi Muhammad saja. 142 ribu nabi yang lain itu
di Yerusalem, di Palestina. Keturunan Yahuda bin Yakub. Nabi Yakub punya berapa anak? 12 ya. Dari 12 itu dua yang soleh itu Yusuf dan Benyamin. Lalu 10 saudaranya itu yang disebutkan oleh Al-Qur'an itu mengkhianati kedua anak ini dengan mencemplungkannya ke sumur dan membahayakannya. Tetapi qadarullah dari 12 anak Nabi Yakub ini ada anak-anak beliau yang berketurunan para nabi juga. Seperti Yahuda itu moyangnya Yahudi. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu di antara keturunan Yahuda ada para nabi juga, yaitu Daud dan Sulaiman alaihissalam. Dari keturunan siapa itu Robin ada, dari keturunan Lawi ada, dari keturunan Samun ada. Jadi walaupun anak-anak ini dulu adalah anak-anak yang disebutkan oleh Quran sempat menyimpang dari arahan bapaknya, tapi akhirnya mereka juga kembali taubat kepada Allah dan beriman kepada kerasulan kenabian Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dari mereka inilah keturunan nabi-nabi berikutnya. Jadi kalau kita boleh katakan justru nabi-nabi itu kebanyakannya adalah di daerah Yerusalem. Ribuan nabi itu di situ. Tetapi dasar memang kelakuan bangsa Yahudi itu memang jahat dari dulu. Itu para nabi-nabi itu ada yang diterima baik seperti Daud dan Sulaiman karena raja. Ada yang diperlakukan tidak baik seperti Nabi Zakaria itu digergaji sampai mati. Ada Nabi Musa ya dijengkelin tiap hari. Sampai ketika Nabi Musa berdakwah itu orang Yahudi bilang, udahlah Musa, kamu gak usah capek-capek dakwah. Doa saja sama Allah biar kita jadi nabi seperti kamu juga. Gitu. Jadi gak usah capek-capek dakwah, doain saja kita ini jadi nabi juga, biar kamu gak usah capek-capek dakwah. Gitu. Ada lagi yang bilang, hei Musa, kalau kamu memang punya Tuhan, munculin dong Tuhannya, kita penasaran nih, pengen lihat gitu. Tapi kan tidak berhasil, Allah binasakan mereka dengan meletusnya gunung gitu kan. Karena tidak sanggup menerima cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung itu pecah, meledak ya. Ada Nabi Yahya itu juga sama disembelih. Nabi Yunus juga sama dipenggal. Jadi kalau sekarang cerita orang Yahudi itu membunuhin warga Gaza dan Palestina, kalau saya boleh katakan belum seberapa kalau dibanding moyang mereka yang menyembelih para nabi. Bukan berarti belum seberapa itu mengecilkan, tetapi kalau dibanding dengan penderitaan para nabi yang berdakwah di kalangan Bani Israel itu lebih dahsyat pembangkangan dan kelakuan kejam orang-orang Yahudi kepada mereka. Bahkan dalam sejarah Nabi Isa alaihissalam itu kenapa dia sampai ditangkap oleh tentara Romawi, itu kan hasutan orang Yahudi. Nabi Isa alaihissalam ditangkap oleh pasukan Romawi itu atas hasutan orang Yahudi, yang kemudian di dalam versi Al-Quran itu yang ditangkap itu, yang digerebek itu ternyata bukan Nabi Isa, tetapi murid Nabi Isa yang berkhianat, namanya Yudas Iskariot atau Iskariot dalam bahasa Latinnya itu, diserupakan oleh Allah Ta'ala dengan wajah yang mirip dengan Nabi Isa alaihissalam, kemudian dialah yang disalib dan dibunuh oleh orang-orang Romawi itu. Al-Quran mengabadikannya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum, bahwa yang disalib, yang dibunuh bukanlah Isa alaihissalam, tetapi subbihalahum, seseorang yang dimiripkan wajahnya dengan Nabi Isa, kemudian dia disalib dan dibunuh. Muridnya yang khianat itu sebagai hukuman dari Allah buat murid khianat itu. Itu versi Al-Quran demikian. Maka taluhu man salabuh walakin subbihalahum. Ya, saya kurang tahu kalau itu ya. Bahasa Al-Quran bar rafa'ahu ilaihi, tetapi Nabi Isa yang asli rafa'ahu ilaihi,
itu diangkat ke hadiratnya. Diselamatkan oleh Allah ke hadiratnya. Kehadiratnya itu adalah ilaihi, kepadanya. Nabi Isa alaihissalam sampai sekarang masih hidup, masih jumeneng, masih lestari di sisi Allah, yaitu di langit. Yang nanti kelak akhir zaman beliau akan turun ke dunia dengan 3 misi. Yang pertama adalah membunuh Dajjal, yang kedua adalah menghancurkan salib, dan yang ketiga adalah membinasakan babi. Jadi melenceng jadi panjang. Betul. Itu Jawabannya sederhana, bahwasanya para nabi kebanyakannya lahir atau turun di Yerusalem. ya kayak di Cina nih. Nabinya apa ya? Nabinya yaitu nabi Dari Yahudi juga. Antara Arab dengan Yahudi. Bukan agama samawi. Iya, enggak, turunannya kok bisa ke sana gitu. Kok agamanya jadi agama Konghucu gitu. Jadi begini, kaidahnya itu adalah bahwa setiap nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus hanya khusus untuk kaumnya. Setiap nabi sebelum Nabi Muhammad hanya diutus untuk kaumnya. Bisa jadi di kaum-kaum tersebut, jika memang sudah ada manusia, itu ada nabi yang diutus kepada mereka. Namun kita tidak mengetahui dan mengenal nama juga biodatanya gitu. Makanya ada ulama dari India namanya Abul Hasan Ali An-Nadawi mengatakan bisa jadi ya Siddhartha itu nabi. Karena orang dulu jika mengenal hidayah dan kebaikan itu biasanya seorang nabi. Karena orang dulu hanya dipandu wahyulah bisa mengenal kebaikan. Tapi kita tidak bisa memastikan, kan itu kan analisa sejarah. Jadi orang-orang dulu yang mengajarkan kebaikan itu bisa jadi seorang nabi. Jadi ya kesimpulannya kita juga tidak boleh punya sentimen punya sentimen bahwa kenapa sih nabi itu orang Arab semua? Tidak, ternyata nabi itu kebanyakannya orang dari keturunan Yahudi gitu. Hampir ribuan tuh nabi di sana. Bahkan nabi yang dari Arab itu cuma satu, Nabi Muhammad saja. Lahir di Mekah dari keturunan Ismail alaihissalam, yang ibunya Hajar itu adalah bersuku Arab gitu. Jadi nabi orang Arab itu cuma satu. Kalau kita lihat secara sejarah gitu ya, justru kalau kita lihat dulu bangsa yang susah diatur kalau gitu bangsa mana? Bangsa Yahudi atau bangsa Arab kira-kira? Dengan jumlah nabi yang lebih banyak diturunkan. Bangsa Yahudi. Makanya nggak diaku kan Nabi Muhammad bukan keturunan dari Yahudi. Maka Nabi Muhammad pun kenapa ditolak Yahudi? Itu karena itu tidak berasal dari suku kami kan gitu. Ketika orang-orang Yahudi lewat pemuka agamanya datang, Muhammad, kami punya 3 pertanyaan nih. Kalau kamu bisa jawab, kami beriman. Kami punya 3 pertanyaan. Kalau kamu bisa jawab, kami beriman. Karena tidak tahu masalah ini kecuali Nabi. Yang pertama, ceritakan kepada kami tentang Ashabul Kahfi, penghuni gua itu. Kalau bukan Nabi, nggak akan tahu, mustahil tahu. Yang kedua, ceritakan kepada kami bagaimana terjadi laki-laki dan perempuan di perut seorang ibu itu. Tidak akan tahu kalau dia bukan Nabi. Yang ketiga, apa makanan penduduk surga pertama kali dimakan orang Yahudi itu. Pertanyaannya itu menggelitik gitu. Orang nanti yang masuk surga, apa makanan pertamanya? Mual apa lamun lain Nabi mah gitu maksudnya. Sengaja dicari pertanyaan yang sulit dijawab oleh manusia biasa. Ngetes, Nabi ceritakan Ashabul Kahfi detail, dibacakan tuh ayatnya. Oke. Dibacakan gimana terjadi laki-laki dan perempuan, berebet. Jika air laki-laki begini, jika air perempuan begini, siapa yang duluan? Detailkan itu dalam hadis itu. Oke. Hebat. Yang ketiga, apa makanan ahli surga yang pertama kali dimakan? Nabi dijelaskan.
bahwa makanan pertama ahli surga itu mereka akan masuk surga di waktu duha, dikasih makanan dan minuman. Makanan menu pertamanya sebelum makan siang itu adalah hati ikan paus. Kabidi dzatin nuni, hati ikan paus. Itu ada dalam kitab Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kenabian. Orang Yahudi terperangah, ini luar biasa ini, nggak ada orang tahu kecuali Nabi. Tapi apa jawaban terakhirnya? Aduh sayang sekali ya, kamu orang Arab. Hati-hati nyebut, aduh sayang sekali kamu orang Arab. Kami berharap dulunya itu Nabi terakhir pamungkas yang menjadi penolong umat manusia, yang menjadi tumpuan umat manusia terakhir, itu lahirnya di kami. Jadi jagoan kami, hero kami, pemimpin kami, pembebas kami, memimpin bersama kami menaklukkan dunia. Tapi sayang ya, kamunya dari Ismail, kamunya orang Arab. Nah itu, hati-hati kalau sudah bilang sayang ya orang Arab. Itu rasis seperti itu memang ajaran Yahudi. Rasis seperti itu ajaran Yahudi. Nah, kalau ada nada-nada seperti itu, saya khawatir sifat-sifat sedemikian itu pernah dilakukan juga oleh orang-orang yang dulu membenci membenci ras ini gitu, ras Arab ini. Kalau sekarang Yaman yang dibenci. Tapi mudah-mudahan itu aspeknya hanya sekedar politik dan ekonomi ya, bukan sentimen dia sebagai manusia Arab ataupun dia manusia non Arab. Mudah-mudahan hanya sekedar politik dan ekonomi, karena mungkin negara yang disebut dengan negara yang banyak pemberontakan, negara yang juga jatuh ke tangan pemberontak, tidak ada stabilitas, tidak ada negara yang resmi memimpin di sana. Jadi aspeknya lebih ke politik dan ekonomi. Mudah-mudahan begitu klarifikasinya. Tapi kalau sudah berkenaan dengan ras ini bahaya, karena kalau orang sudah sentimen ras atau sudah memojokkan satu ras, itu yang biasa begitu adalah kelakuan dan wataknya orang-orang Bani Israel. Nabi Muhammad ditolak oleh orang Yahudi hanya karena dia orang Arab. Aduh sayang ya, kamu dari Quraisy. Seperti Abu Jahal juga. Nah ini sifat-sifat orang model-model begini ada. Abu Jahal. Abu Jahal itu gembong kemusyrikan, gembong kekafiran, gembong permusuhan kepada Nabi Muhammad. Sampai Nabi menggelarinya, sesungguhnya Abu Jahal Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya abad ini Abu Jahal. Fir'aunnya akhir zaman tuh Abu Jahal. Nasab juga. Abu Jahal tuh pernah berjalan di belakang Nabi. Lalu dia mengatakan, kalau bahasa orangnya ya, Muhammad itu keren. Muhammad itu benar. Muhammad itu membawa risalah dan hidayah. Tapi sayang, dia bukan dari Bani Makhzum. Kan gitu. Sayang sekali dia bukan dari keturunan Bani Makhzum. Bani Makhzum itu adalah klannya atau sukunya Abu Jahal itu. Dan begitu sama ucapannya. Sayang sekali dia bukan dari Bani Makhzum. Andaikan dia laula annahu min Bani Makhzum, andaikan dia adalah keturunan Bani Makhzum, aku terima dakwahnya. Tuh begitu. Jadi kesukuan yang buta, fanatik suku yang berlebihan kadang menutup orang dari cahaya hidayah dan kebenaran. Ya, kesukuan atau kebangsaan atau nasionalisme yang berlebihan, fanatisme yang tidak sewajarnya, atau ultranasionalisme atau dalam bahasa Arabnya qaumiyah wa sya'biyah, itu dapat menggelapkan mata dan hati seseorang dari menerima hidayah serta ilmu. Yahudi Israel sama ya? Sama, leluhurnya kan? Leluhurnya. Ya pantasan aja dia mau ngambil daerah semua Palestina. Iya, karena ada doktrin di dalam Taurat mereka itu bahwa bangsa Tuhan, disebutnya bangsa Tuhan ya, Sya'bullah
bahwa bangsa Tuhan itu yang namanya Israel itu kekuasaannya atau kerajaannya membentang dari sungai Efrat sampai sungai Nil. Itulah peta bangsa Allah yang dulu pernah ada di muka bumi. Dari Efrat, Irak sampai Nil, Mesir. Jadi Israel punya grand project atau the Great Israel itu, Greater Israel. Membentang dari sungai Efrat di Irak sampai ke Mesir. Jadi mereka punya tujuan besar, punya visi besar. Bagaimana negara mereka itu terbentang dari Mesir sampai ke Irak. Dengan cara apa? Dengan cara tadi pencaplokan wilayah. Palestina udah dicaplok, tinggal separapatnya mungkin. Sekarang Lebanon lagi dicaplok. Ngerangsek terus ke daerah Golan, dataran tinggi Golan itu di Syria. Terus merangsek terus ke daerah Sinai di Mesir. Lama-lama itu habis wilayah itu. Keyakinan Israel. Iya, doktrinnya. Doktrin Israel. Jadi ya apa namanya, itulah sebenarnya. Satu pertanyaan tapi melebar kemana-mana ya. Jadi kesimpulannya mah Nabi dari bangsa Arab itu hanya Nabi Muhammad SAW. Kebanyakannya nabi-nabi itu justru pada Bani Israel. Kita tutup dengan hadis terakhir yang mudah ada waktu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala inna dunya mal'unatun. Ini hadis agak-agak ngeri ini ya. Sesungguhnya dunia itu terkutuk. Sesungguhnya dunia itu terkutuk. Inna dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha, dan semua orang yang hidup di dunia itu terkutuk. Terlaknat, mal'un dari kata la'ana, terlaknat. Illa, kecuali 4 orang atau 4 perkara. Zikrullahi ta'ala, kecuali orang yang berzikir kepada Allah. Dunia itu terkutuk, dunia itu terlaknat, dan terlaknat seluruh orang yang ada di dalamnya atau yang apa ada di dalamnya, kecuali 4 perkara. 1, zikrullah, yaitu zikir kepada Allah. Artinya orang yang berzikir itu dikecualikan. Wa mawalahu, yang kedua adalah ibadah atau sesuatu yang semisal dengan zikir, itu ibadah. Yang ketiga adalah wa'aliman, yaitu seorang alim atau ahli ilmu, ulama. Wa muta'aliman, dan para penuntut ilmu. Jadi kalau kita boleh sederhanakan Pak, dunia itu sepenuhnya laknat, dunia itu sepenuhnya terkutuk kecuali 4 orang. Ahli zikir, ahli ibadah, ahli ilmu, dan ahli penuntut ilmu. Nah, kita masuk yang terakhir tadi Pak, muta'aliman itu. Berarti kita dikecualikan oleh Rasulullah SAW dari orang-orang yang mendapat laknat dan kutuk dari hidup kita di dunia. Hadis riwayat Abu Hurairah dan perawinya adalah Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Wa qala hadisun hasanun. Ini hadis yang baik, hadis yang derajat riwayatnya adalah baik. Juga disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Mas'ud juga bukan hanya Abu Hurairah, dari Kitab Al-Awsat Imam Tabrani, sehingga hadis tersebut karena banyak yang meriwayatkan menjadi kuat. Di dunia itu laknat dan kutuk kecuali 4 orang. Siapa Pak yang pertama? Ahli zikir. Yang kedua ahli ibadah. Yang ketiga alim, ahli ilmu. Yang keempat penuntut ilmu. Jadi dengan kita menuntut ilmu di sini setidak-tidaknya melepaskan diri dari status terlaknat di dunia. Bukan kata saya, kata Rasulullah SAW. Kalau saya tidak berani menyebut dunia terkutuk, tapi Nabi yang menyebutnya, gimana? Ad-dunya mal'unah, dunia terkutuk, kecuali bagi 4 orang. Zikir terutama,
Yang pertama itu. Yang kedua adalah walahu, apa yang semisal dengan zikir. Kita boleh katakan ibadah. Tapi ada juga hadis yang mengatakan bahwa dunia itu indah, manis. Iya, dunia makanya menipu dia. Tujuan disebutkan dunia itu indah dan manis, saking terlampau indah dan manisnya banyak orang yang kelilipan matanya dengan dunia. Jadi tujuan Nabi menyebut indah dan manis itu bukan memuji, bukan. Tetapi sebagai pengingat, ingat dunia itu terlampau manis dan hijau. Maka banyak orang yang tergelincir karena saking manisnya dan hijaunya itu. Jadi tujuannya itu adalah kesana. Tapi karena dunia adalah jembatan kita satu-satunya menuju akhirat, karena dunia adalah mi'bar penyeberangan kita menuju akhirat, kapal penyeberangan atau jembatan penyeberangan satu-satunya menuju Allah, menuju akhirat, maka gunakan kesempatan menyeberang itu sebaik-baiknya. Kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia seperti orang terasing, au abiri sabil, atau jadilah kamu di dunia seperti orang yang menyeberang jalan. Hati-hati dengan segera dan tengok kanan kiri, waspada, lalu menyeberanglah. Jangan lama-lama menyeberang itu. Nanti kalau lama-lama ada truk yang akan menyambarnya kan begitu. Jadi hati-hati itu yang pentingnya. Baik, itu yang bisa disampaikan terkait dengan hakikat dari kehidupan dunia sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang penting kita dapat mengisi dunia ini karena dia jembatan satu-satunya menuju Allah, menuju akhirat. Kita gunakan di dalam kebaikan. Kebaikan yang utama adalah zikir, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah ilmu, yang keempat adalah menuntut ilmu. Qul qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Kita berjumpa lagi di minggu depan dalam keadaan sehat insyaallah. Oh ya, ada berita, ada kabar. Saya mendapat pesan WA dari Abah Ade ya, beliau sedang sakit dan kemarin sempat masuk rumah sakit ke Immanuel ya. Kemudian diperiksa segala macam begitu, ternyata asam lambung yang sampai engap katanya. Asam lambung sampai engap. Dan mohon doanya supaya segera disehatkan kembali dan kembali bergabung bersama kita. Hari ini tadinya kita mau menengok, tetapi kata beliau pagi-pagi sekali mau berangkat ke kontrol ke rumah sakit. Jadi kita tidak bisa menengoknya hari ini. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kesembuhan segera. Syafahullahu syifaan ajila, Allahumma shfihi, Allahumma shfihi, Allahumma shfihi. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi anta syafi la syifani la syifa'uk syifan la yughadiru saquman ala hadi niyati thayyibah ba'dal madhkurati al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kepada yang lain yang masih sakit atau masih dalam kesulitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.